Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan cie-cie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertempuran semakin bergejolak, menghadapi serangan Kaisar Titan Iblis Salju dan Bola Es Raksasa. Douluo Phoenix Api segera mengeluarkan alat jiwa ofensif kelas 9 yang ia ciptakan sendiri. Meskipun alat jiwa ini hanya dapat digunakan sekali, namun itu memiliki kekuatan ledakan yang sangat luar biasa. Kaisar Titan Iblis Salju sedikit terkejut ketika melihat api Phoenix yang tiba-tiba melonjak ke langit. Ia tertegun sejenak sebelum penilaiannya terhadap manusia sedikit berubah. Pada awalnya ia memandang manusia sebagai makhluk yang lemah, namun kali ini ia benar-benar dibuat terkejut tak menduga manusia akan benar-benar dapat memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Douluo Phoenix Api melepaskan serangannya ke arah bola es raksasa di udara. Ketika api Phoenix menghantam bola es raksasa, Huo Yuhao dengan skill tiruannya mengubah penampilannya menjadi Raja Beruang Es yang tiba-tiba keluar dari pusat ledakan dan langsung mendarat di dalam formasi Legiun Phoenix Jiwa. Pada saat yang sama, Yuhao langsung menggunakan dua teknik jiwa tipe spiritual secara bersamaan membuat Douluo Phoenix Api kehilangan fokus serta kesadarannya untuk sementara waktu. Meskipun dalam hal budidaya Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Douluo Phoenix Api, akan tetapi setelah ia membentuk inti jiwanya, bahkan judul Douluo sekalipun tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan spiritual. Setelah melepaskan dua keterampilan jiwa secara bersamaan, Huo Yuhao langsung melepaskan tubuh sejati jiwa beladiri pertamanya dan ledakan spiritual membuat semua insinyur jiwa dari Legiun Phoenix Jiwa kesulitan mengendalikan kesadaran mereka. Huo Yuhao melanjutkan serangannya melepaskan kekuatan penuh dari roh rumput bintang es menghantam para insinyur jiwa serta merusak formasi pertahanan musuh. Juzi bukanlah orang bodoh. Ketika ia melihat beruang es melepaskan jiwa bela diri mata spiritual, ia langsung menyadari bahwa itu adalah Yuhao yang menggunakan teknik tiruannya mengubah penampilannya menjadi beruang es. Juzi segera memerintahkan pasukannya untuk memfokuskan serangan ke arah Yuhao. Akan tetapi sebelum serangan mereka mengenai Yuhao, tiba-tiba saja Raja Beruang Es muncul dari langit melindungi Yuhao dari serangan musuh. Huo Yuhao dengan gagah berani berdiri di pusat medan perang sembari tetap terus membagikan deteksi spiritual ke rekan binatang jiwa lainnya. Seluruh medan perang telah sepenuhnya diliputi oleh deteksi spiritualnya. Setiap makhluk jiwa termasuk Kaisar Titan Iblis Salju bergerak atas perintahnya. Huo Yuhao memerintahkan untuk tidak membunuh prajurit biasa, sebaliknya para binatang jiwa menghancurkan semua alat jiwa Kekaisaran Ryue. Raja Beruang Es melepaskan aura dingin yang sangat luar biasa dari tubuhnya membuat semua alat jiwa Kekaisaran Ryue dengan cepat membeku. Beberapa insinyur jiwa yang menyaksikan aura keganasan Raja Beruang Es lari terbirit-birit tersebar ke segala arah. Ekspresi di wajah Juzi seketika semakin pucat. Ketika Huo Yuhao memimpin Raja Beruang Es menduduki formasi jiwa, dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. Tanpa adanya pembentukan jiwa, tidak mungkin baginya mengancam Kaisar Titan Iblis Salju. Juzi menggertak giginya ketika dia memandang sosok Yuhao sembari bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, orang ini terlalu menakutkan, aku selalu mengkhawatirkannya begitu lama tapi dia kembali dengan membawa kejutan yang tidak pernah aku bayangkan. Tidak disangka dia bisa mengerahkan binatang buas di wilayah ekstrim North dan menjadi dalang di balik penyerangan ini. Setelah memenangkan pertempuran, Huo Yuhao yang masih dalam wujud beruang es tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia langsung pergi begitu saja. Melihat ini sontak saja membuat Juzi tertegun mengapa Yuhao pergi begitu saja. Setelah merenung beberapa saat, dia lalu menghela nafas lega karena Yuhao tidak berniat menghancurkan formasi jiwa yang telah susah payah mereka bangun selama setengah bulan terakhir. Namun pemikiran ini hanya berlangsung sesaat sebelum Yuhao menggunakan teknik ledakan es menghancurkan inti formasi jiwa. Satu demi satu alat jiwa besar dihancurkan. Potong-potong logam berhamburan ke segala arah menghancurkan seluruh formasi jiwa. Setelah ledakan es yang menghancurkan formasi jiwa, Huo Yuhao serta seluruh binatang buas telah sepenuhnya menghilang dari hadapan insinyur jiwa. Sebuah suara dari atas cakrawala terdengar memperingatkan mengatakan, manusia, tinggalkan ekstrim North, ini bukan tempat yang seharusnya kalian masuki. Jika kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, kami tidak akan berbelas kasih lagi. Para insinyur jiwa seketika menjadi semakin pucat ketika mereka mendengar suara tersebut.
Setiap kekaisaran memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang dunia binatang buas di wilayah ekstrim North. Titan iblis salju yang tingginya lebih dari 100 meter dan beruang raksasa yang muncul sebelumnya meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Sebagai bagian dari tangan yang melindungi bangsa, Legiun Insinyur Phoenix Jiwa sebenarnya merupakan Legiun Insinyur Jiwa terkuat yang Kekaisaran Ryue miliki. Mereka hampir tidak pernah terkalahkan, namun kali ini mereka mengalami kekalahan yang begitu besar sejak mereka didirikan. Meskipun tidak banyak korban jiwa, akan tetapi mereka masih menderita kerugian yang sangat besar. Hampir semua alat jiwa pengintai udara mereka dihancurkan, bahkan formasi jiwa yang telah susah payah mereka bangun selama setengah bulan juga hancur tak tersisa. Juzi melayang di udara menatap semua alat jiwa yang telah dirusak sembari berkata, "Huo Yuhao, kau terlalu kejam, sebaiknya kau tidak mendarat di tanganku." Sementara itu di sisi lain Yuhao memimpin Titan Iblis Salju mundur ke markas sementara mereka yang berjarak 50 km jauhnya dari markas Kekaisaran Ryue. Setelah pertukaran sengit dengan Douluo Phoenix Api, Raja Beruang Es mengalami luka bakar di dadanya. Kaisar Titan Iblis Salju yang dalam bentuk tubuh manusia berdiri di samping Yuhao sembari berkata, "Aku tidak menyangka manusia benar-benar dapat menciptakan senjata yang sangat kuat yang bahkan dapat melukai makhluk jiwa. Selama bertahun-tahun lamanya, aku telah bertarung dengan Raja Beruang Es dan sangat memahami seberapa kuat dirinya. Meteor Beruang Es telah menyebabkan banyak masalah terhadapku. Akan tetapi itu sama sekali tidak terlalu berpengaruh terhadap manusia." Yuhao membalas mengatakan, "Rencanaku tidak sempurna, itu sebabnya Raja Beruang Es terluka." Yuhao menatap Raja Beruang Es sembari bertanya, "Bagaimana kondisimu sekarang?" Raja Beruang Es menjawab, "Aku baik-baik saja." "Tai benar, manusia memang menakutkan, meskipun kami memiliki keunggulan fisik, kami masih harus membayar harga yang sangat besar jika kami ingin memusnahkan mereka sepenuhnya." Yuhao menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa ia hanya memberi mereka peringatan sebelum mundur. Yuhao juga tidak lupa untuk berterima kasih atas semua bantuan yang Extreme North berikan. Kaisar Titan Iblis Salju mengangguk ke arah Yuhao dan berkata, "Kamu adalah sahabat Permaisuri Salju dan Permaisuri Es, dan itu berarti kamu akan selalu menjadi teman Extreme North. Jika di masa depan kamu membutuhkan bantuan kami, jangan ragu mengirim seseorang ke sini untuk memberitahu kami." Sebelum Kaisar Titan Iblis Salju kembali ke tempat tinggalnya, Permaisuri Salju memberikan sesuatu yang dapat membantu Kaisar Titan Salju menerobos satu kemacetan. Kaisar Titan Salju menerima hadiah tersebut kemudian membawa anggota sukunya kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara itu setelah kepergian Kaisar Titan Salju, Permaisuri Salju meminta Raja Beruang Es untuk secepat mungkin menyembuhkan lukanya lalu kemudian ikut bersamanya mengikuti Yuhao. Huo Yuhao berbalik menatap kemah Kekaisaran Ryue di kejauhan berharap meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Yuhao meminta Raja Beruang Es untuk menunggunya di tempat ini sementara dirinya akan kembali ke markas Kekaisaran Ryue mengintai pergerakan mereka. Singkatnya ketika Yuhao tiba di markas Kekaisaran Ryue, dia melihat pasukan Kekaisaran Ryue sedang mengemas barang-barang mereka. Setelah 3 hari berlalu, pasukan Kekaisaran Ryue segera pergi dari tempat ini menuju ke selatan tepatnya menuju ke wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ketika Yuhao diam-diam mengikuti mereka, terlihat Juzi seorang diri berdiri seolah-olah sedang menunggu kedatangan Yuhao. Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya menghampiri Juzi. Juzi mendengus pelan sembari berkata, "Kali ini kau menang." Yuhao mengungkapkan bahwa sebenarnya aku tidak ingin melawanmu. Akan tetapi kita berada di jalan yang berseberangan. Juzi lalu bertanya, "Mengapa kamu masih berani datang menemuiku dari jarak yang begitu dekat? Apakah kamu tidak takut aku sudah menyiapkan jebakan untukmu?" Menanggapi pertanyaan Juzi, Yuhao menggunakan kalimat sederhana yang membuat hati Juzi tersentuh. Juzi melanjutkan mengatakan, "Pada akhirnya kita hanya bisa menjadi lawan di medan perang. Kali ini kamu menang tapi mungkin tidak di waktu berikutnya. Saya berharap kita tidak bertemu lagi di medan perang. Bukan karena kamu sulit dihadapi, tetapi karena aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan apapun padamu." Setelah mengatakan itu, Juzi meminta Yuhao untuk segera pergi. Namun sebelum Yuhao pergi, ia mengungkapkan bahwa jika kita bertemu kembali, aku berharap kita tidak perlu menjadi musuh. Jika tiba saatnya kita akhirnya tidak perlu bertarung sampai mati di medan perang, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu dan memenuhi keinginanmu. Setelah kepergian Yuhao, Juzi berteriak menyesal mengapa ia tidak membunuh Yuhao. Ia jelas tahu bahwa Yuhao adalah musuh yang paling sulit ia hadapi, akan tetapi ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang yang ia cintai. Sementara Juzi menyesali tindakannya, seketika saja 4 alat jiwa dan sosok Douluo Phoenix Api yang bernama Luan Feng tiba-tiba saja muncul di sampingnya.
Luan Feng mengerutkan keningnya ketika dia bertanya mengapa Zhu Zi tidak memberi perintah membunuh Yu Hao. Zhu Zi berbalik ke arah Luan Feng ketika ia menangis terseduh-seduh dan jatuh ke lengan Luan Feng. Melihat ini sontak saja membuat Luan Feng terkejut sebelum pada akhirnya ia paham mengapa Zhu Zi menangis. Sementara itu di sisi lain Yu Hao melayang di atas cakrawala dari kejauhan menyaksikan semua yang terjadi. Yu Hao tersenyum paksa sembari berkata bahwa ia sangat berharap Zhu Zi memberi perintah untuk menangkapnya. Dengan begitu, Yu Hao akan bisa mengeraskan hatinya untuk berurusan dengan Zhu Zi di masa yang akan datang. Sebelumnya Yu Hao jelas telah mencurigai bahwa Zhu Zi telah mengatur penyergapan untuk menangkapnya. Oleh karena itu ia hanya mengirim tubuh rohnya untuk menemui Zhu Zi. Jika Zhu Zi memberi perintah untuk menyerangnya, wujud rohaninya akan memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Setelah kesalahan yang dia buat sebelumnya, kini Yu Hao jauh lebih berhati-hati terhadap Zhu Zi. Setelah kepergian pasukan Kekaisaran Ryue, kini Extreme North kembali tenang seperti sebelumnya.